Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 721. Muda, dia masih muda. Dia sudah berumur 25 tahun, dia sudah dewasa, seharusnya dia bisa berpikir. Apakah ini disebut muda? Sangguan Yunlai berkata dengan marah. Sangguan Bo menundukkan kepalanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Alasan masih muda sudah tidak bisa dipakai lagi. Sekarang, kita masih perlu menenangkan keadaan. Kurasa tidak sesederhana itu. Awalnya aku juga setuju dengan kakek, mengira Long Zaitian hanyalah boneka kota utara dan kota timur. Tapi menurut investasi beberapa hari terakhir menemukan bahwa dia tampaknya tidak sederhana. Sangguan Bowen menarik napas dalam-dalam dan berkata, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah tidak melakukan apa-apa, tinggal di rumah. Jangan biarkan dia keluar, dan biarkan masalah ini tenang secara alami. Sangguan Yunlai berkata dengan marah. Tentu. Namun, tangannya memang patah, jadi seharusnya tidak demikian. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Sangguan Bolin umumnya setuju dengan kata-kata Sangguan Yunlai. Long Zaitian, aku ingin tahu siapa dia. Dia bahkan menyentuh keturunan keluarga sangguanku. Setelah kejadian itu, aku harus menyelesaikan masalah dengannya. Tatapan kejam melintas di mata Sangguan Yunlai, lalu berkata, memang benar kita harus menunggu sampai setelah kejadian. Situasinya terlalu rumit sekarang. Sangguan Bowen juga setuju. Oke, ayo pergi, kembali dan istirahat. Sangguan Yun memandang Sangguan Bowen, dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu, kakek. Kamu tidur lebih awal juga. Sangguan Bowen menangkupkan tangannya sedikit, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Sangguan Yun, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia keluar dari aula villa. Sangguan Yunlai menghela nafas pelan, dan juga meninggalkan aula. Malam berlalu dengan sangat cepat. Tadi malam, meskipun Gu Qinglian sangat lelah disiksa, dia menemukan fenomena aneh. Yaitu, tidak peduli seberapa lelah tubuhnya dari siksaan di malam hari, keesokan paginya, dia akan merasa sangat nyaman di seluruh tubuhnya. Kondisi mental juga sangat penuh. Hanya saja ketika dia tidur sangat nyenyak, dan ketika dia bangun, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap di tempat tidur. Matahari menyelinap ke kamar melalui celah di antara tirai, Long Zaitian sudah bangun, meskipun Gu Qinglian juga bangun, tetapi dia masih berbaring di tempat tidur dengan mengantuk. Aku akan turun untuk membuat sarapan, kamu bisa tidur lebih lama. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qinglian. Ini semua salahmu. Gu Qinglian bergumam dengan jujur. Tapi, kenapa aku merasa tidur sangat nyenyak dan sangat nyenyak, sangat nyaman untuk tetap di tempat tidur. Gu Qinglian melilitkan selimut ke tubuhnya lagi, dan terus berbaring di tempat tidur. Melihat ini, Long Zaitian tidak bisa menahan tawa. Setelah berpakaian, dia meninggalkan ruangan. Faktanya, Long Zaitian sudah lama pergi, dan Gu Qinglian juga bangun. Sebelum dia menyadarinya, dia mengembangkan kebiasaan yang sangat aneh, yaitu ketika Long Zaitian pergi, rasa kantuknya akan berangsur-angsur berkurang. Setelah keduanya sarapan, mereka mengirim Long Xiaoxi ke sekolah, dan setelah Long Zaitian mengirim Gu Qinglian ke rumah Gu, mereka langsung pergi ke grup Longteng. Mengenai masalah Zhao Taiheng, kantor polisi telah memberitahu Qin Yuanlin, dan Qin Yuanlin tidak banyak bertanya tentang itu. Pagi ini, Long Zaitian sedang bersenang-senang. Sekitar pukul 12, telepon Long Zaitian berdering, dan Long Zaitian melihatnya, dan itu adalah panggilan Fang Shengtian. Ada apa? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, kami berencana untuk mulai sekitar pukul 2, dan pasukan kami telah terkonsentrasi. Di ujung lain telepon, suara Fang Shengtian terdengar. Aku tahu, aku akan pergi dan melihat-lihat, tapi aku tidak akan maju. Situasi keseluruhan, kamu harus mengendalikannya sendiri. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, semua orang harus mengetahuinya, dan memaksa keluarga Sangguan untuk serahkan Sangguan Bolin. Long Zaitian menekankan berulang kali. Jangan khawatir, Tuan Long, saya tahu bagaimana melakukannya. Ketika Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, dia tahu kebenarannya dengan percaya diri. Juga, beri aku alamat rumah Sangguan, dan aku akan menyetir sendiri ke sana. Long Zaitian melanjutkan. Yah, aku akan mengirimkannya kepadamu nanti,
aku akan menutup telepon dulu. Setelah selesai berbicara, Fang Shengtian menutup telepon. Pada saat itulah makan siang Long Zaitian telah dikirimkan. Ini adalah makanan cepat saji yang dipesan Gu Qinglian untuknya. Secara umum, dia akan pergi makan, atau makan makanan cepat saji yang dipesan Gu Qinglian. Saat makan, Fang Shengtian mengirimkan alamat rumah Sangguan. Setelah makan, sekitar pukul 11:30, Long Zaitian beristirahat sebentar, turun sekitar pukul 1, berkendara menuju alamat yang diberikan oleh Fang Shengtian. Kota Linjiang, Villa Sangguan. Karena banyak hal sepele, makan siang Sangguan Yunlai agak terlambat hari ini, dan sekarang sudah hampir jam 2. Saat ini, dia sedang duduk di meja makan, dikelilingi oleh para pelayan yang melayaninya, dan ada berbagai macam hidangan di atas meja. Karena sudah agak terlambat untuk makan malam, Sangguan Yunlai juga sedikit lapar saat ini, dan melihat meja makanan ini, rasa laparnya menjadi semakin kuat. Dia mengambil sumpit dan hendak memotong telinga yang besar. Patriark tua, ini tidak baik, sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dari luar, terlihat sangat bingung. Apa yang terjadi, Lao Huang? Apa yang kamu lakukan dengan panik seperti itu? Dia hendak makan, tapi di sela, Sangguan Yunlai sedikit kesal, mengerutkan kening, dan bertanya. Patriark tua, ini tidak baik, sesuatu telah terjadi. Lao Huang terengah-engah dan berkata, apa yang terjadi? Aku baik-baik saja sekarang, aku baik-baik saja, oke. Sangguan Yun marah dan tidak mengenai satu tempat pun. Tuan, ada banyak orang di luar, banyak orang. Setelah mengucapkan beberapa kata, Lao Huang mengambil semangkuk air dan meneguknya. Siapa mereka? Sangguan Yunlai mengerutkan kening dan bertanya. Ada wartawan dan banyak preman. Para preman dipimpin oleh seorang pria besar berwajah hitam dan seorang pemuda berjas. Mereka mengaku ingin melihat Anda. Mereka juga mengatakan bahwa mereka ingin Anda menyerahkan tuan muda kedua. Setelah Lao Huang meminum air tersebut, napasnya sedikit melambat, tetapi dia masih kehabisan napas. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia memukul, berdiri dengan cepat, dan berjalan keluar. Kakek, sesuatu terjadi di luar. Pada saat itulah Sangguan Bowen bergegas masuk dan hampir bertabrakan dengan Sangguan Yunlai yang baru saja keluar dari pintu. Aku tahu, pergi, keluar dan lihat sekarang. Sangguan Yunlai berkata dengan tergesa-gesa, dia memimpin dan menuju gerbang Manor Sangguan. Di luar Manor keluarga Sangguan, Fang Shengtian dan Lei Hu berdiri di depan orang banyak. Di belakang mereka ada adik laki-laki yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar reporter, dan lampu berkedip yang tak terhitung jumlahnya. Fang Shengtian dan Lei Hu sebenarnya telah berada di tempat ini untuk sementara waktu, dan awalnya tidak banyak orang di daerah ini. Tetapi ketika Fang Shengtian dan Lei Hu melakukan hal seperti ini, ada lebih banyak orang yang menonton. Bahkan ada orang yang mengendarai motor listrik. Orang-orang yang antusias datang untuk makan melon. Bab 722. Pemirsa dan teman-teman yang terhormat di depan TV, yang kita lihat sekarang adalah situasi di depan pintu rumah Sangguan. 8 tahun yang lalu, tuan muda kedua dari keluarga Sangguan melakukan kasus pembunuhan yang sangat keji. Korban perempuan sedang hamil 6 bulan dan masih dipermalukan, dan berakhir dengan 1 mayat dan 2 nyawa. Suami korban perempuan berkelahi, tetapi akhirnya tenggelam. Dapat dikatakan bahwa sifat manusia menyimpang dan moral yang rusak. Di balik semua tindakan tidak bermoral ini terkait kepada satu orang, yaitu putra kedua dari keluarga Sangguan. Tuan, Sangguan Bolin. Saat ini, seorang reporter memegang mikrofon dan berbicara dengan jelas ke kamera. 8 tahun lalu, Sangguan Bolin mendambakan kecantikan korban perempuan dan mengatur agar bawahannya menculik korban perempuan dan mempermalukan korban perempuan. Yang akhirnya mengakibatkan kematian korban perempuan. Menurut pemahaman kami, kasus 8 tahun lalu, dasar faktualnya jelas dan buktinya meyakinkan. Namun, dalam keadaan seperti itu, tersangka kriminal melarikan diri dari negara tersebut melalui serangkaian operasi. Selama 8 tahun, dia bebas. Menurut berita dari orang-orang yang antusias, Sangguan Bolin baru-baru ini kembali ke kota Linjiang. Adegan yang kita lihat sekarang adalah masa yang antusias menuntut agar keluarga Sangguan menyerahkan Sangguan Bolin. Reporter terus menceritakan dengan jelas. Kali ini, kami mendapat kehormatan untuk mewawancarai Tuan Lei,
publik yang antusias. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Lei, apa yang mendorong Anda melakukan hal ini, dan apa hubungan Anda dengan korban perempuan atau korban laki-laki? Reporter itu datang ke depan Lei Hu dan bertanya. Setelah berbicara, dia meletakkan mikrofon di depan Lei Hu. Lei Hu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi pada awalnya, tetapi situasinya memaksanya untuk melakukannya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya tidak ada hubungannya dengan korban perempuan. Saya di sini hari ini karena saya memiliki hati yang lurus. Insiden buruk yang menimbulkan sensasi di kota Linjiang 8 tahun lalu adalah menginjak-injak keadilan, kebenaran, dan kehidupan oleh orang kaya dan berkuasa. 8 tahun telah berlalu, dan saya tidak dapat melupakan kejadian menyakitkan ini karena waktu. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak akan pernah hilang. Lei Hu menghadap kamera dengan sangat berani dan autentik. Lalu, Tuan Lei, siapa lagi yang Anda kenal yang muncul di sini bersama Anda? Wartawan itu bertanya lagi. Saya kenal ribuan orang di luar sini. Mereka yang ingin Sangguan Bolin mati adalah semua saudara dan teman saya. Jika Anda juga ingin Sangguan Bolin mati, maka kita juga berteman. Lei Hu sangat lugas. Bukankah ribuan orang di luar sini semuanya adalah adik laki-lakinya? Hanya saja di bawah penampilan yang begitu bergejolak, reporter hanya akan mengira bahwa orang-orang ini hanyalah orang-orang yang antusias seperti Lei Hu. Kata-kata Tuan Lei cukup lugas. Terima kasih, Tuan Lei karena telah menerima wawancara kami. Dari perspektif keadilan, saya sangat bersedia berteman dengan Tuan Lei. Reporter itu tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Nyatanya, saat ini seluruh manor keluarga Sangguan telah dikepung. Tidak lama kemudian, gerbang manor akhirnya terbuka, dan seorang lelaki tua keluar. Siapa lagi lelaki tua itu jika bukan Sangguan Yunlai? Keluar, kepala lama keluarga Sangguan telah keluar. Patriark tua Sangguan, bolehkah saya bertanya apakah cucu Anda Sangguan Bolin benar-benar memperkosa? Old Patriark Sangguan, bolehkah saya bertanya apakah cucu Anda berhasil melarikan diri dari negara dengan bantuan Anda? Old Patriarch of Sangguan, saya editor Parenting Network, bolehkah saya bertanya apakah cucu Anda telah menjadi brengsek yang kuat? Menurut Anda apakah ada yang salah dengan pendidikan keluarga Anda? Patriark tua Sangguan, aku. Ketika Sangguan Yun datang, para reporter gila itu bergegas berkerumun, menanyakan segala macam pertanyaan di sekitar Sangguan Yun. Di bawah perlindungan dan isolasi penjaga keamanan di sekitar Sangguan Yunlai, para reporter gila ini diusir hingga jarak tertentu. Lei Hu, Fang Shengtian, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Datang di depan Lei Hu dan Fang Shengtian, Sangguan Yunlai dengan erat menggenggam tangannya, dan berkata dengan marah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Kami melakukan keadilan untuk langit hari ini. Tolong serahkan bos pemerkosaan Bolin. Kami akan membawanya ke kantor polisi dan membiarkan dia menerima hukuman hukum. Fang Shengtian berdiri di depan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Orang tua, serahkan cucumu. Ayo bawa dia untuk menyerah. Jika dia menyerah, dia mungkin mati beberapa kali lebih sedikit. Lei Hu sedikit mengernyit, menatap Sangguan Yun, dan berbicara dengan nada tenang dan otentik. Kamu, apakah kamu ingin cucumu mati? Sangguan Yunlai bertanya dengan marah, dia sudah kehabisan nafas, bukankah dia akan mati jika dia mati beberapa kali lebih sedikit? Bagaimana bajingan ini bisa mengatakan hal seperti itu? Ya, dia bisa mati, dia harus mati, orang seperti itu tidak layak hidup di dunia ini. Saya, Tuan Lei Hu, dan saya juga bersemangat, tetapi Sangguan Bolin melakukan hal yang gila, bahkan saya tidak berani melakukannya. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sangat yakin. Old Patriarch Sangguan, serahkan Sangguan Bolin untuk menghindari masalah. Dia sudah menjadi manusia fana, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. 8 tahun yang lalu, dia seharusnya sudah mati. Setelah hidup selama 8 tahun, jika dia tahu bagaimana tetap rendah profil, saya khawatir dia masih bisa hidup. Tapi Anda harus tahu orang seperti apa cucu Anda sendiri. Kata Fang Shengtian dengan ekspresi datar. Kamu sendiri adalah pemimpin bandit. Jika kamu seperti pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri, kamu bukanlah hal yang baik. Sangguan Yunlai berkata dengan marah. Patriark tua Sangguan, meskipun kami bukan orang baik, sejauh menyangkut wanita, kami selalu menghormati keinginan orang lain. Sejauh menyangkut kebajikan cucu Anda,
bahkan wanita hamil pun tidak akan selamat. Dibandingkan dengan kami para pemimpin bandit, ini lebih dari itu. Lei Hu juga berkata dengan kesal saat mendengar kata-kata itu. Itu benar. Kota Linjiang tidak mengizinkan orang gila seperti cucumu ada. Wajah Fang Sengtian masih dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Kenapa? Kenapa tepatnya? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Sangguan Yunlai berkata dengan marah. Kami melakukan keadilan untuk surga, karena keadilan ditentukan, mengapa kami membutuhkan seseorang untuk mengajari kami? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sangat menghina. Patriark tua Sangguan, serahkan dia. Seseorang menginginkan nyawa cucumu, dan cucumu pantas mati. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kita adalah seorang gangster, jika kita melakukan hal seperti itu, kita akan dihukum oleh rekan-rekan kami. Cucu Anda seharusnya sudah lama meninggal. Fang Sengtian berbicara dengan tenang. Apakah itu Long Zaitian? Long Zaitian itu, yang ingin membunuh cucuku, apakah Long Zaitian menyuruhmu melakukan ini? Sangguan Yunlai tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya. Bahkan jika ya, apa yang bisa kamu lakukan? Cucumu pantas mati. Aku menyarankanmu untuk berinisiatif menyerahkan Sangguan Bolin, dan jangan memaksa kami melakukannya sendiri. Fang Sengtian sedikit mengernyit, dan nadanya sangat dingin dan asli. Bab 723. Jika aku tidak ingin menyerahkannya, apa yang bisa kamu lakukan? Sangguan Yunlai berkata dengan marah. Jika Patriark Sangguan tua tidak mau bekerja sama, maka kita tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri dan masuk untuk mendapatkan orang. Ketika Fang Sengtian mendengar kata-kata itu, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan tenang. Fang Sengtian, beraninya kamu. Apakah kamu mengabaikan keluarga Sangguan kami? Sangguan Yunlai terus mengaum. Kentut macam apa keluarga Sangguanmu? Orang tua Sangguan, aku memberitahumu sekarang untuk menyelamatkan muka. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, jangan salahkan kami karena tidak memberimu muka. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata Sangguan Yunlai, dia langsung menjadi tidak senang, mengerutkan kening, dan berkata dengan nada menghina. Fang Sengtian, Lei Hu, otoritas apa yang kamu miliki untuk menangkap cucuku? Bahkan jika cucuku melanggar hukum, Chen Xiangtian ada di sini untuk menangkapnya. Otoritas apa yang kamu miliki? Sangguan Yunlai berkata dengan panik lagi. Kenapa? Kenapa kita tidak masuk akal? Orang-orang seperti kita sudah lama melanggar hukum. Mengapa kamu terlalu banyak berpikir? Lei Hu berkata dengan nada menghina. Baiklah, aku tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Aku akan menelepon Chen Xiangtian sekarang, dan aku akan bertanya padanya, bisakah dia mengelola keamanan di kota Linjiang? Kata-kata Lei Hu membuat Sangguan Yun terdiam beberapa saat. Dalam keadaan putus asa, dia hanya bisa mengambil telepon yang diserahkan oleh rombongannya dan menghubungi Chen Xiangtian. Lei Hu dan Chen Xiangtian tidak terburu-buru, mereka berdiri di sana sepanjang waktu, menunggu panggilan Sangguan Yun. Long Zaitian berkata bahwa akan lebih baik untuk membuat masalah ini lebih besar dan semua orang akan mengetahuinya. Semakin lama mereka tinggal di tempat ini, semakin banyak orang di kota Linjiang akan mengetahui masalah ini. Semakin banyak orang yang mengetahui masalah ini, semakin kecil kemungkinan Sangguan Bolin akan berdiri. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba, meskipun keluarga Sangguan menyelamatkan Sangguan Bolin dengan cara yang tidak bermoral, opini publik dan kemarahan publik harus diperhitungkan. Hehe, aku tertawa. Seorang penggemar pemerkosaan benar-benar mencari perlindungan dari publik. Jika Chen Xiangtian menghentikan masalah ini, itu akan benar-benar buruk seumur hidup. Orang seperti Sangguan Bolin lolos dari kematian saat itu, tetapi sekarang dia harus membunuh seseorang untuk membayar nyawanya, jika tidak, orang-orang akan marah. Ketika semua orang melihat ini, mereka banyak berbicara, dan kata-kata mereka penuh amarah. Setelah keributan seperti itu, ingatan lama mereka juga terbangun. 8 tahun lalu, tragedi tidak manusiawi itu teringat sedikit demi sedikit. Chen Xiangtian, saya ingin meminta bantuan Anda. Fang Sengtian di kota utara dan Lei Hu di kota timur telah mengepung rumah saya. Apakah Anda peduli dengan masalah ini? Setelah menghubungi nomor Chen Xiangtian, Sangguan Yunlai berkata dengan marah. Apa yang mereka lakukan untuk mengelilingimu? Sejauh yang aku tahu, akhir-akhir ini mereka cukup disiplin. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Dia berkata begitu,
Tetapi sebenarnya Chen Xiangtian tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Mengenai masalah keluarga Sangguan, Chen Xiangtian sudah menyapanya. Aturan. Apa itu aturan? Mereka mengelilingi manor saya sekarang. Jika Anda hanya mengatakan sepatah kata pun, apakah akan mengirim seseorang atau tidak? Apakah Anda masih dapat mengontrol kedamaian dan stabilitas kota Linjiang? Sangguan Yunlai berkata dengan panik lagi. Sebenarnya, saya juga tahu tentang situasi di pihak Anda. Bawahan saya memberitahu saya bahwa situasi di pihak Anda tidak dianggap mendesak. Saya yakin dengan kemampuan keluarga Sangguan Anda dapat menangani hal-hal ini. Dengan cara ini, Anda harus menjaga dirimu baik-baik. Berkomunikasi dengan Fang Sengtian dan Lei Hu, komunikasi adalah jembatan pemahaman. Komunikasikan dengan baik, jika komunikasinya tidak baik, maka hubungi saya. Saya masih memiliki pertemuan 6 jam yang harus diadakan, ayo lakukan dulu. Di ujung lain telepon, Chen Xiangtian memiliki ekspresi serius, dan setelah berbicara dari lubuk hatinya, Chen Xiangtian menutup telepon. Halo, Chen Xiangtian. Sangguan Yunlai tercengang, apa-apaan ini, pekerjaan tangan macam apa ini? Mengapa Anda tidak pergi ke surga untuk pertemuan 6 jam? Apa sih pertemuan 6 jam itu? Pertemuan macam apa yang bisa berlangsung 6 jam? Dia akhirnya mengerti bahwa Chen Xiangtian melakukannya dengan sengaja, pasti dengan sengaja. Bagaimana, Pak Tua, apa yang dikatakan Chen Xiangtian? Sudut mulut Lei Hu meringkuk menjadi tatapan lucu, dan dia bertanya. Hari ini, jika kamu ingin mengambil cucuku, kamu harus menginjak tubuh lelaki tua ini. Sangguan Yunlai menggertakkan giginya, dan berdiri di depan Lei Hu dan Fang Sengtian, dengan ekspresi pasrah sampai mati. Barang lama, tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lei Hu menyeringai, dan mendorong Sangguan Yunlai ke Sangguan Yunlai, langsung mendorong Sangguan Yunlai ke tanah. Kakek, tuan tua. Melihat hal tersebut, anggota keluarga Sangguan berteriak cemas. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka masuk. Setelah jatuh ke tanah, Sangguan Yunlai masih berteriak dengan keras. Para pelayan keluarga Sangguan dengan cepat berhenti di depan, mencegah orang-orang Fang Sengtian dan Lei Hu masuk. Saudaraku, buru-buru masuk dan tangkap pemerkosaan itu hidup-hidup. Lei Hu meraung dan berkata kepada semua orang. Bei Cheng, dengarkan aku, balikkan manor Sangguan dan gali 3 kaki untuk menemukan pemerkosa. Mata Fang Sengtian penuh dengan kedinginan, dan dia berkata kepada semua orang. Lakukan keadilan untuk surga, dan tangkap pembunuh pemerkosaan hidup-hidup. Lakukan keadilan untuk surga, dan tangkap pembunuh pemerkosaan hidup-hidup. Lakukan keadilan untuk surga, dan tangkap pembunuh pemerkosaan hidup-hidup. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berteriak satu demi satu. Kerumunan itu mengamuk untuk sementara waktu, dan para pelayan keluarga Sangguan sama sekali tidak dapat menghentikan begitu banyak orang. Apalagi orang-orang yang menyerang garis pertahanan Sangguan bukan hanya orang-orang dari Dongcheng dan Beicheng, tapi juga orang-orang yang marah itu. Kasus 8 tahun lalu penuh amarah, hanya saja 8 tahun telah berlalu dan mereka sudah melupakannya. Hari ini, ingatan mereka terbangun kembali, sehingga mereka marah lagi demi membalaskan dendam keluarga yang tidak bersalah, tentu saja mereka mengeluarkan sedikit tenaga. Tidak lama kemudian, sejumlah besar orang bergegas ke manor keluarga Sangguan, menghancurkan segala macam hal, dan mencari orang. Anggota dan pelayan Sangguan itu ingin melawan, tetapi pada akhirnya mereka dipukuli hingga babak belur. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan. Situasi kacau berlangsung selama hampir 1 jam, dan akhirnya sosok yang kesusahan dikawal keluar. Tetapi saat ini, seluruh manor keluarga Sangguan sudah berantakan, dengan orang-orang di mana-mana, seolah-olah mereka telah dirampok. Melihat situasi seperti itu, Sangguan Yunlai bahkan tidak bisa diam. Jika bukan karena dukungan orang lain, dia mungkin sudah jatuh ke tanah. Kamu akan membayar harganya. Jika kamu berani masuk ke rumah Sangguan saya hari ini, kamu pasti akan mendapat pembalasan. Ketika Sangguan Yunlai melihat situasi seperti itu, dia sudah menangis, dan sekarang dia berteriak keras. Kakek, selamatkan aku, aku tidak mau masuk penjara, wow. Sangguan Bolin diantar keluar, dia sudah menangis dan berteriak keras. Ketika semua orang melihat Sangguan Bolin keluar, kerumunan di sekitarnya semua berbisik dan berdiskusi. Bab 724.
Apakah ini Sangguan Bolin? Dia terlihat sangat malang, tidak heran dia bisa melakukan hal yang tidak berperasaan. Itu sampah. Apakah orang kaya luar biasa? Bukankah orang kaya harus menerima sanksi hukum jika melanggar hukum? Hancurkan anjing ini sampai mati, hancurkan dia sampai mati. Kemarahan publik sulit untuk dipatahkan. Pada saat ini, semua orang mengambil barang-barang di tangan mereka dan melemparkannya ke Sangguan Bolin, langsung menghancurkan hidung dan wajah Sangguan Bolin. Dalam situasi seperti itu, klan dan pelayan keluarga Sangguan tidak berani melangkah maju dan hanya bisa menonton tanpa daya. Kakek, kakek, selamatkan aku akan mati. Sangguan Bolin berteriak dengan ingus dan air mata. Kakekmu tidak bisa menyelamatkanmu, tunggu sampai kamu mati. Kamu pikir kamu adalah tuan muda dari keluarga Sangguan, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sampah. Sangguan Bolin mati, dan jalan yang benar di dunia adalah perubahan. Benar, Sangguan Bolin harus mati. Semua orang berteriak keras. Oke, bawa dia turun dan kirim dia ke kantor polisi kota Linjiang. Suara Lei Hu sangat keras, dia meraung keras, dan saat dia berbicara, dia mendorong Sangguan Bolin ke dalam mobil. Fang Sengtian dan Lei Hu juga duduk di dalam mobil, dan membiarkan Sangguan Bolin duduk di antara mereka. Menyetir. Fang Sengtian berkata kepada adik laki-laki di kursi pengemudi mendengar ini, adik laki-laki itu juga menyalakan mobil. Saudaraku, tolong biarkan aku pergi. Aku salah. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Tolong biarkan aku pergi. Di dalam mobil, Sangguan Bolin menangis. Bahkan wanita Tuan Long berani memikirkannya, kamu benar-benar sampah. Seperti yang dikatakan Lei Hu, amarahnya muncul, dan dia meninju perut Sangguan Bolin. Sakit, sial, terlalu sakit, wow. Sangguan Bolin berkata dengan ingus dan air mata, terlihat sangat sedih. Kamu berani mengumpat pada orang lain. Aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Sangat disayangkan bagi keluarga Sangguan untuk membesarkan bajingan sepertimu. 8 tahun yang lalu, hal sebesar itu terjadi, dan kamu tidak tahu bagaimana tetap rendah hati setelah kamu kembali, dan melakukan segala macam hal. Apakah kami memiliki otak babi seperti itu? Lei Hu memukul kepala Sangguan Bo dengan bang, sangat meremehkan keaslian. Bajingan, jika dia melahirkan anak laki-laki seperti itu, dia akan dipotong dengan pisau setiap menit. Selain itu, kamu, bahkan, berani mengarahkan pandanganmu pada wanita Tuan Long. Bahkan sampah sepertimu berani mengarahkan pandanganmu pada wanita Tuan Long. Kamu sangat tidak sabar, ngengat, sampah, limbah yang tidak berguna. Lei Hu sedang bermain sambil berbicara, semakin banyak dia bicara dia merasa bahwa dia semakin kecanduan bermain. Bos, selama kamu melepaskanku, aku bisa memberimu apa saja. Sangguan Bolin melanjutkan. Aku menginginkan hidupmu, maukah kamu memberikannya? Lei Hu bertanya. Nasib, hidup tidak bisa diberikan. Sangguan Bolin berkata dengan wajah malu-malu, sungguh bercanda, jika kamu mati, kamu akan kehilangan segalanya. Bukankah kamu yang bisa memberikan apapun yang kamu inginkan? Yang paling aku benci adalah sampah yang tidak jujur. Aku akan memukulmu sampai mati, bajingan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata ini, dia menjadi marah lagi, dan tinjunya menghujani Sangguan Bolin. Mendengar dialog yang mengejutkan ini, saudara pengemudi tidak bisa menahan mulutnya. Berkendara dengan baik. Fang Sengtian berkata kepada adik laki-laki di kursi pengemudi mendengar ini, adik laki-laki itu juga dengan tegas mengendalikan setir. Mereka pergi. Ikuti mobil itu. Kami ingin melihat mereka mengirim Sangguan Bolin ke kantor polisi dengan mata kepala sendiri. Ya, mari kita tindak lanjuti bersama, dan kita tidak boleh membiarkan sampah keji ini lolos. Ayo, mari kita kirim sampah ini ke kantor polisi bersama-sama. Melihat ini, semua orang juga berkata satu demi satu. Saat mobil yang mengawal Sangguan Bolin bergerak, puluhan mobil di luar juga mengikuti. Dalam perjalanan dari rumah Sangguan ke kantor polisi, semakin banyak mobil yang mengikuti. Bahkan pada akhirnya, mobil Sangguan Bolin sudah dikepung di tengah. Mobil bagian depan dan belakang dikawal massa spontan menuju kantor polisi. Karena semakin banyak kendaraan yang ikut mengawal, kecepatan mobil yang mengawal Sangguan Bolin semakin lambat. Dia hanya bisa perlahan menuju ke kantor polisi. Di lereng tinggi tidak jauh dari rumah Sangguan,
sebuah BMW X7 terparkir di atasnya. Di tempat ini, kebetulan bisa melihat semua yang terjadi di gerbang Manor Sangguan. Selanjutnya, itu tergantung pada kinerjamu. Long Zaitian berkata kepada Chen Xiangtian yang duduk di kopilot. Dimengerti, Tuan Long. Saya akan mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan sikap saya tentang masalah ini dan menyatukannya dengan sikap Dong Cheng dan Bei Cheng. Chen Xiangtian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kalau begitu kamu pergi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Oke, Tuan Long, kalau begitu aku pergi dulu. Chen Xiangtian mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian, keluar dari mobil, dan berjalan menuju mobil polisi tidak jauh. Ketika lampu menyala, mobil polisi menuju ke kantor polisi. Karena kendaraan yang mengawal Sangguan Bolin terlalu banyak, kendaraan yang mengawal Sangguan Bolin bergerak sangat lambat. Setelah Chen Xiangtian kembali ke kantor polisi sebentar, Fang Shengtian dan Lei Hu mengantar Sangguan Bolin ke gerbang kantor polisi. Sangguan Bolin diturunkan dari mobil, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, matanya tak bernyawa, dia terengah-engah. Dia hampir jatuh, seolah-olah dia telah diperkosa ratusan kali. Bawa orang masuk. Chen Xiangtian sedang berdiri di depan pintu saat ini, memerintahkan bawahannya untuk mendorong Sangguan Bolin masuk. Melihat penampilan Sangguan Bolin, sudut mulutnya berkedut. Dia juga bisa membayangkan bahwa ketika mereka berada di dalam mobil ini, Lei Hu dan Fang Shengtian akan pasti membuat Sangguan Bolin ini tidak merasa lebih baik. Jika tidak, Sangguan Bolin ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Direktur Chen, saya tidak perlu mengatakan, Anda tahu bagaimana melakukannya. Saya, Lao Lei, telah melakukan perbuatan baik untuk langit hari ini. Apakah Anda ingin memberi saya, Lao Lei, warga negara yang baik dari kota Linjiang? Lei Hu berdiri di depan Chen Xiangtian, berbicara dengan santai. Hehehe, mudah untuk dibicarakan. Chen Xiangtian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Saat ini, sebenarnya semakin banyak orang yang membidik di pintu gerbang kantor polisi, kendaraan yang tak terhitung jumlahnya diparkir di sekitar. Semua orang menyaksikan Sangguan Bolin digiring ke kantor polisi. Warga kota Linjiang yang terhormat, saya, Chen Xiangtian, secara pribadi telah mengawasi kasus Sangguan Bolin. Saya, Chen Xiangtian, dengan ini berjanji bahwa saya akan menanganinya secara adil dan memberikan penjelasan kepada almarhum dan para tetua kota Linjiang. Mengenai hal ini, yakinlah bahwa kami akan mengadakan konferensi pers nanti untuk melaporkan situasi kasus ini. Pada saat yang sama, kami akan berjanji kepada semua orang dan tetua di kota Linjiang bahwa tidak peduli apakah penjahatnya adalah seorang bangsawan atau orang biasa, kami akan memperlakukan mereka sama. Pembunuhnya harus dihukum berat. Kaisar melanggar hukum dan melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa. Chen Xiangtian melihat kerumunan, dia berdeham, meninggikan suaranya, dan berteriak keras. Bab 725. Pembunuhan membayar seumur hidup, dan menghukum pembunuhnya dengan berat. Pembunuhan membayar seumur hidup, dan menghukum pembunuhnya dengan berat. Pembunuhan membayar seumur hidup, dan menghukum pembunuhnya dengan berat. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga berteriak satu demi satu, kerumunan itu bergejolak dan antusias. Kejadian yang berkaitan dengan tahun itu terlalu tragis, korban perempuan itu hamil 6 bulan, tetapi dia tetap dibunuh, dan pada akhirnya dia meninggal. Kejadian ini selalu menjadi celah di hati setiap orang di kota Linjiang. Saat itu, saya mengira pembunuhnya akan dihukum berat, tetapi pada akhirnya pembunuhnya melarikan diri. Direktur Chen, apakah Anda melupakan sesuatu yang penting? Pada saat ini, Lei Hu berjalan ke arah Chen Xiangtian dan mengingatkannya dengan suara rendah. Apa masalahnya? Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan ekspresi bingung. Kamu belum berterima kasih kepada dua orang kami yang antusias. Jika bukan karena kami, apakah Sangguan Bolin akan muncul di tempat ini? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepada kami di depan semua orang? Lei Hu tampak seperti dia membenci besi tetapi bukan baja. Chen Xiangtian ini terlalu buruk sebagai manusia, tidak bijaksana, tidak otentik. Baiklah, Chen Xiangtian sedikit tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Uhuk, dan, juga, yang terakhir ini adalah yang terbaik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga kami yang antusias,
Tuan Leihu dan Tuan Fang Sengtian, yang melangkah maju untuk menangkap penjahat dan membawanya ke sini. Atas nama Biro Kota Linjiang, saya ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme mereka, terima kasih banyak. Chen Xiangtian berdeham lagi, lalu berkata kepada semua orang. Ketika dia selesai berbicara, dia bahkan membungkuk kepada Lei Hu dan Fang Sengtian sebagai ucapan terima kasih. Hei, Direktur Chen, apa yang kamu lakukan? Menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan adalah tanggung jawab mulia saya sebagai warga kota Linjiang yang baik. Inilah yang harus kita lakukan. Direktur Chen serius. Ketika Lei Hu mendengar ini, wajahnya benar-benar tersenyum. Untuk sorakan dan penegasan semua orang, Lei Hu jelas sangat senang, dan dia merasa perasaan ini sangat baik. Untuk adegan seperti itu, Fang Sengtian sedikit tidak nyaman, dia memandang Lei Hu seperti sedang melihat orang bodoh. Setelah menerima pemujaan semua orang, Lei Hu akhirnya puas, masuk ke mobil, dan meninggalkan kantor polisi bersama Fang Sengtian. Masing-masing kembali ke rumah masing-masing, dan masing-masing pergi mencari ibu masing-masing. Setelah menyaksikan apa yang terjadi di rumah Sangguan, Long Zaitian kembali ke grup Long Teng untuk bekerja. Mengenai apa yang terjadi pada rumah Sangguan, Lei Hu dan Fang Sengtian masing-masing melapor ke Long Zaitian. Pada dasarnya sama dengan apa yang dilihat Long Zaitian. Suatu sore berlalu dengan cepat. Hari ini tidak berbeda dari biasanya, setelah mengantar Gu Qinglian dan Long Xiaoxi pulang, mereka mulai memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Long Zaitian terbiasa dengan kehidupan seperti ini dan menikmatinya. Setelah mengalami banyak hal, dia sangat memahami sebuah kebenaran, yaitu menjadi biasa adalah sebuah berkah. Faktanya, jika memungkinkan, dia ingin hidupnya menjadi begitu biasa selamanya. Tetapi dia memiliki keinginan lama yang tidak terpenuhi di dalam hatinya. Setelah makan malam siap, seluruh keluarga duduk bersama. Dalam beberapa hari terakhir, Gu Yunsan pergi untuk menjalankan taksi, dan panennya juga sangat bagus, dan dia sendiri sangat puas dengan pekerjaan semacam ini. Bagaimanapun, meskipun orang sudah tua, mereka masih perlu mencari sesuatu untuk dilakukan, dengan cara ini hidup akan tampak lebih memuaskan. Saat ini, sekitar pukul 6 atau 7 malam, dan berita itu disiarkan di TV. Hari ini di Dongcheng, manor keluarga Sangguan dikelilingi oleh orang-orang. Semuanya serius. Sambil makan, Gu Yunsan berteriak bahwa dia juga ditanyai oleh para pemakan melon tentang masalah di Dongcheng. Dikelilingi. Keluarga Sangguan ini, ku dengar, bukankah itu keluarga besar di kota Linjiang? Siapa yang berani mengepung mereka? Setelah mendengar kata-kata ini, Long Defu bertanya. Apakah ini keluarga Sangguan keluarga pemerkosaan dan pembunuhan yang dikatakan saudari Liu di sebelah? Li Ping juga menyapa ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu dia. Ketika Gu Yunsan mendengar ini, dia sangat yakin. Apa yang terjadi di sini? Long Defu sangat ingin tahu dan otentik. Kedua pria besar ini, Bei Cheng dan Dong Cheng, memaksa keluarga Sangguan untuk menyerahkan pemerkosa dan pembunuhnya. Gu Yunsan berkata sambil melihat TV. Apa yang terjadi pada akhirnya? Apakah pembunuh yang diperkosa telah diserahkan? Baik Long Defu dan Li Ping sangat penasaran. Menyerahkannya dan mengirimkannya ke kantor polisi. Rumah keluarga Sangguan dihancurkan, dan terjadi banyak keributan. Ketika Gu Yunsan mendengar ini, dia sedikit emosional. Itu hal yang baik. Orang yang tidak memiliki hati nurani seperti ini pantas ditangkap. Saya pikir dia harus membunuh seseorang. Dia menghancurkan kehamilannya yang berumur 6 bulan. Apa gunanya tidak mati untuk orang seperti itu? Li Ping berkata dengan sedikit kemarahan. Zaitian, pernahkah kamu mendengar tentang ini? Gu Yunsan menatap Long Zaitian dan bertanya. Aku pernah mendengar beberapa kali. Long Zaitian sedang makan, tapi berkata dengan acuh tak acuh. Benar, dua pria besar di Dongcheng dan Bei Cheng adalah temanmu. Mereka seharusnya memberitahumu. Gu Yunsan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dari sudut pandangnya, sebenarnya, dia tidak berpikir bahwa Long Zaitian ada hubungannya dengan masalah ini. Dia berpikir bahwa segala sesuatunya tidak serumit yang dia pikirkan. Mereka mengatakan sesuatu. Long Zaitian juga menjawab ketika mendengar kata-kata itu. Hanya saja saat ini, Gu Qinglian memandang Long Zaitian dengan mata aneh. Dia mencubit sepotong daging untuk Long Zaitian, dan bertukar pandang dengannya. Jika dipikir-pikir, saat itu, penjahat dari keluarga Sangguan juga menargetkan Qinglian keluarga kami. Untungnya,
Dia melakukan kejahatan dan harus melarikan diri ke luar negeri, jadi masalah ini berakhir. Gu Yunsan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan emosi. Ayah, hal-hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun, mengapa kamu masih menyebut dia? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak menyebutkannya, tapi aku masih merasa sedikit takut. Tuan muda kedua dari keluarga Sangguan adalah iblis yang keluar masuk. Mereka bisa membunuh wanita hamil yang sedang hamil 6 bulan. Gu Yunsan sedikit takut dan otentik. Orang seperti itu harus mati lebih awal dan dilahirkan kembali lebih awal. Ketika Li Ping mendengar ini, dia setuju. Ngomong-ngomong, Qinglian, selama ini, penjahat itu tidak mengganggumu, kan? Gu Yunsan tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya. Tidak, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang, jadi dia tidak punya waktu untuk menyusahkanku. Lagi pula, aku bersama Zaitian setiap hari, tidak akan terjadi apa-apa. Gu Qinglian hanya menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Ketika dia mengatakan ini, dia dan Long Zaitian melakukan kontak mata. Bagus jika tidak ada yang mengganggumu. Juga, keterampilan Zaitian sangat bagus, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang. Gu Yunsan merasa lega saat mendengar kata-kata ini. Long Zaitian hari ini bukan lagi Long Zaitian sebelumnya, Gu Yunsan mengetahui hal ini secara mendalam. Apakah akan ada bahaya di masa depan? Setelah penjahat ini ditangkap, apakah dia akan dibebaskan? Mendengarkan percakapan antara Gu Yunsan dan Gu Qinglian, Li Ping sedikit mengernyit, sedikit khawatir. Bab 726. Bu, jangan khawatir, Sangguan Bolin ini telah pergi saat ini, dan tidak mungkin untuk keluar. Membunuh seseorang hanya untuk membayar nyawanya adalah hal yang benar dan pantas. Selain itu, dia tidak hanya bersalah atas pembunuhan, kejahatannya cukup baginya untuk mati berkali-kali. Long Zaitian mengambil piring sumpit untuk Gu Qinglian, dan berkata, itu bagus, itu bagus. Penjahat seperti itu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Saat kamu keluar, hal pertama adalah melindungi dirimu dan istri serta anak-anakmu. Xiao Tian, jangan salahkan ibumu karena bertele-tele. Di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang tidak manusiawi. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Li Ping juga tampak menghela napas lega. Wanita tua, kamu benar-benar baik. Dengan keterampilan Xiao Tian, lusinan orang tidak bisa dekat dengannya. Apa yang kamu takutkan? Qinglian dan anak itu memilikinya, aku yakin. Sambil makan, Long Defu berbicara, sedikit jijik dan otentik. Saya tidak khawatir, kata Li Ping dengan emosi. Pemirsa yang terhormat, sebagai tanggapan atas insiden Dongcheng hari ini, Biro Keamanan Umum Linjiang mengadakan konferensi pers pada pukul 6 sore untuk melaporkan insiden pembunuhan dan perkosaan 8 tahun lalu. Kami sekarang mengikuti kamera reporter, semuanya untuk memahami situasi di tempat kejadian. Suara pembawa acara wanita tiba-tiba datang dari TV pasti menarik perhatian semua orang, dan semua orang melihat TV hampir pada waktu yang bersamaan. Melihat energi di ruang siaran berita beralih ke tempat konferensi pers. Di tempat konferensi pers, Chen Xiangtian sedang duduk di tengah mimbar, dikelilingi oleh beberapa personel terkait. Teman-teman pers, pengarahan tentang insiden Dongcheng dan insiden pemerkosaan 8 tahun lalu telah selesai. Selanjutnya, mari kita mulai interogasi media. Direktur Chen akan secara selektif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan di tempat. Saat ini, juru bicara resmi yang agak tampan berbicara kepada semua orang. Begitu juru bicara resmi mengatakan ini, beberapa wartawan mulai mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Reporter teman ini. Juru bicara resmi mengetuk seorang reporter. Tuan Chen Xiangtian, halo, saya seorang reporter dari stasiun TV Linjiang. Saya ingin bertanya, apa pendapat pribadi Anda tentang insiden Dongcheng? Seorang reporter wanita berdiri dan bertanya. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Mengenai insiden Dongcheng, saya sudah mengatakan bahwa insiden Dongcheng adalah insiden yang adil, yang mewakili dan menjawab tuntutan publik. Anda bertanya kepada saya tentang insiden Dongcheng, dan saya dapat memberitahu Anda dengan pasti. Saya memiliki pandangan positif tentang dunia Dongcheng. Melalui insiden Dongcheng, kita dapat melihat bahwa keadilan ada di rumah, dan kebaikan dan kejahatan diukur dengan sendirinya. Chen Xiangtian juga menjawab dengan terus terang. Terima kasih Tuan Chen telah menjawab. Setelah mendengar ini, reporter wanita itu melanjutkan.
Direktur Chen, saya mendengar bahwa acara 6 akan diselenggarakan oleh Anda secara pribadi. Permisi, mengapa Anda memilih untuk melakukan ini? Saat ini, seorang reporter pria bertanya. Dampak dari insiden 8 tahun lalu sangat buruk dan menimbulkan sensasi sosial yang luar biasa. Sekarang tersangka telah kembali ke China, kami memulai kembali penyelidikan dan berjanji untuk mengembalikan keadilan kepada korban. Adapun mengapa saya mengambil alih ini kasus, di satu sisi, untuk pernyataan publik menunjukkan betapa kami menganggap penting kasus ini. Di sisi lain, untuk memusatkan sumber daya yang unggul untuk menangani kasus ini. Saya, Chen Xiangtian, lahir di ketentaraan dan telah terlibat dalam investigasi kriminal selama bertahun-tahun. Saya pikir dalam hal penanganan kasus, kota Linjiang tidak ada orang yang lebih berpengalaman dari saya. Menghadapi pertanyaan reporter, Chen Xiangtian sama sekali tidak rendah hati, dan langsung menjawab. Direktur Chen, saya mendengar bahwa penjahat dalam insiden adalah tuan muda kedua dari keluarga Sangguan, sebuah keluarga besar di kota Linjiang. Permisi, apakah identitasnya akan mempengaruhi penanganan Anda terhadap kasus ini? Reporter lain bertanya. Tidak, penjahat, apapun identitas atau latar belakangnya, harus dihukum oleh hukum. Di sini, saya, Chen Xiangtian, dapat berjanji kepada penduduk desa dan tetua di kota Linjiang bahwa kita harus menegakkan keadilan dan mengembalikan keadilan kepada para korban. Jelaskan kepada yang hidup dan biarkan yang mati beristirahat dengan tenang. Jawaban Chen Xiangtian sangat langsung, dia memandang semua orang dengan wajah dingin, dan nadanya dingin dan otentik. Selanjutnya, beberapa wartawan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan konferensi pers dianggap selesai. Kepala Chen ini masih teman baikmu, Xiao Tian. Kupikir dia tidak terlihat seperti orang jahat ketika berbicara seperti ini. Untuk berteman, kamu harus berteman dengan orang-orang seperti itu. Li Ping menyaksikan berita itu dengan serius. Wanita tua, kamu sangat serius. Ini adalah pukulan besar di kota Linjiang, pejabat orang tua. Jika dia bukan orang yang baik, bisakah dia tinggal di sini begitu lama? Dikatakan bahwa Chen Xiangtian memiliki reputasi yang baik bertahun-tahun sejak dia menjabat. Terutama tahun-tahun ini, hukum dan ketertiban kota Linjiang memang meningkat pesat. Mendengar ini, Long Defu melanjutkan. Dia telah menyatakan posisinya. Sangguan Bolin ini mungkin akan mati. Beberapa senyuman muncul di wajah Long Zaitian, dan dia berkata kepada semua orang. Bagus untuk mati jika kamu tidak bisa menghindarinya, dan lebih baik mati jika kamu tidak bisa menghindarinya. Gu Yunsan cukup emosional, tidak ada yang ingin melihat Sangguan Bolin mati lebih dari dia. Aku kenyang, aku akan mandi dulu. Saat ini, Long Zaitian berdiri dan berkata, Ayah, aku juga kenyang. Beri aku air panas, dan aku akan mandi juga. Pada saat ini, Long Xiaoxi juga berkata. Setelah makan ini, Long Xiaoxi tetap berada di sisi Long Yuner sepanjang waktu. Sepertinya ada gosip yang tak ada habisnya antara bibi dan keponakan kecil itu. Biarkan bibimu membantumu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Dengan mengatakan itu, dia naik ke lantai 2. Aku tidak mau, aku ingin kamu menaruhkan air panas untukku. Mendengar ini, Long Xiaoxi dengan panik mengikuti Long Zaitian ke atas. Long Zaitian tidak punya pilihan selain memeluk Long Xiaoxi dan menuju ke kamar Long Xiaoxi. Setelah meletakkan pakaian Long Xiaoxi, Long Zaitian mengeluarkan pakaian yang akan diganti oleh Long Xiaoxi, dan kemudian membantunya memasukkan air panas dan menyesuaikan suhu air. Dalam hal mandi, Long Xiaoxi mandiri, lebih dari setahun yang lalu, Long Zaitian tidak perlu membantunya mandi. Lepaskan. Long Zaitian berkata kepada Long Xiaoxi setelah menyelesaikan semuanya. Tapi Long Xiaoxi gelisah. Apa yang salah? Long Zaitian bertanya. Aku akan melepas pakaianku. Long Xiaoxi menatap Long Zaitian, dan mengangkat perutnya, memperlihatkan perutnya yang menggembung. Lepaskan, bagaimana aku bisa mencucinya jika kamu tidak melepasnya? Long Zaitian terdiam. Tapi, aku perempuan, bagaimana aku bisa melepasnya saat kamu di sini? Long Xiaoxi mengedipkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ayahmu, kenapa aku tidak bisa melepaskan pakaianmu? Aku membawamu bersamaku ketika kamu masih kecil, oke, mandi, dan bantu kamu mencucinya sejak kamu masih kecil. Kata Long Zaitian dengan wajah tak bisa berkata-kata. Namun, sekarang aku sudah dewasa,
aku bukan lagi anak-anak. Long Xiaoxi mengedipkan matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh lagi. Bab 727. Mengatakan demikian, Long Xiaoxi mengangkat pakaiannya dengan tangan kecil, menyentuh perutnya yang menggembung, dan menatap Long Zaitian dengan penuh semangat. Lalu apakah kamu masih ingin mandi? Long Zaitian berkata tanpa daya. Ya, saya ingin saudari King Lian memandikannya untuk saya. Long Xiaoxi melanjutkan. Oke, kamu cuci sendiri dulu, dan aku akan memanggil kakak King Lian. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian keluar tanpa bisa berkata apa-apa. Dalam hal kemampuan langsung, Long Zaitian merasa nyaman dengan Long Xiaoxi, dan setelah berbicara dengan Gu Qinglian, dia kembali ke kamar. Tepat setelah kembali ke kamar, Fang Shengtian menelepon, dan Long Zaitian menjawab panggilan itu. Apa masalahnya? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, Sangguan Yunlai ingin bertemu denganmu. Ketika telepon terhubung, Fang Shengtian langsung ke intinya. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata. Apakah menurutmu aku harus menemuinya? Bertemu atau tidak, terserah Anda, Tuan Long. Fang Shengtian menjawab. Bertemu. Setelah berpikir sejenak, Long Zaitian memberikan jawabannya. Oke, aku akan memberitahunya ini. Fang Shengtian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Jadi, kapan dan di mana? Long Zaitian bertanya. Besok sore, di villa mewah Sangguan. Namun, Sangguan Yunlai menjelaskan bahwa Anda hanya bisa pergi sendiri, Tuan Long. Setelah Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, dia melanjutkan. Mengapa menurutmu dia ingin menemuiku? Long Zaitian mengerutkan kening dan bertanya balik. Mungkin karena dia tahu. Tidak bisa mengalahkan Tuan Long, jadi kamu ingin berjabat tangan dan berdamai. Fang Shengtian bertanya ragu-ragu. Meski begitu, Sangguan Bolin hanya bisa mati. Menurutku, tujuan utamanya adalah membiarkan Sangguan Bolin bertahan hidup. Setelah Long Zaitian berpikir sejenak, dia sampai pada suatu kesimpulan. Tuan Long benar. Ketika Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, dia juga setuju dengan Long Zaitian. Namun, jika dia ingin menggunakan ini untuk melakukan sesuatu padaku, aku berjanji dia akan menyesalinya besok. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, mulut Long Zaitian menjadi dingin. Besok, Tuan Long akan datang ke grup Kicheng terlebih dahulu. Saya akan menemani Tuan Long. Selama orang-orang kita berada di luar taman keluarga Sangguan lainnya, keluarga Sangguan tidak akan berani bertindak gegabah. Fang Shengtian berbicara dengan hati-hati. Mereka menginginkan nyawaku, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk melakukannya. Karena kamu berkata demikian, kamu juga harus pergi ke sana ketika saatnya tiba, sehingga mereka dapat mengetahui musuh seperti apa yang mereka hadapi. Long Zaitian agak menghina, berpikir sejenak, dan terus mengatakan bahwa pihak lain menang hari itu. Dimengerti, aku akan segera mengaturnya. Fang Shengtian berbicara dengan sangat jelas. Ya, jika tidak ada yang bisa dilakukan, tutup telepon dulu. Long Zaitian menanggapi, lalu berkata. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, Long Zaitian menutup telepon. Segera setelah itu, dia menelepon Chen Xiangtian lagi. Tuan Long, apakah ada yang salah? Di ujung telepon ada suara Chen Xiangtian. Menurut prosedur Anda, jika Anda mempercepat, kapan Anda bisa menghukum mati Sangguan Bolin? Long Zaitian bertanya langsung ke intinya. Dalam kasus ini, sudah ada bukti kuat saat itu, dan tautan pengumpulan bukti pada dasarnya dilewati. Kemudian, langkah selanjutnya harus menuntutnya. Paling cepat, Sangguan Bolin bisa dibawa ke pengadilan dalam seminggu dan hukum. Setelah berpikir sejenak, Chen Xiangtian menjawab. Baiklah, maka sesegera mungkin, setelah menyelesaikan semua ini, beritahu saya bahwa saya memiliki pengaturan tindak lanjut lainnya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk, agak puas. Oke, Tuan Long. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Dia tidak bertanya apa yang Long Zaitian lakukan. Bagaimanapun, apa yang Long Zaitang lakukan, dia hanya melakukannya, dia tidak pernah bertanya terlalu banyak mengapa. Apakah Tuan Long punya hal lain yang harus dilakukan? Chen Xiangtian bertanya lagi. Tidak untuk saat ini, kamu harus istirahat lebih awal. Long Zaitian menjawab. Oke, Tuan Long juga istirahat lebih awal. Setelah berbicara, Chen Xiangtian menutup telepon. Setelah Long Zaitian menutup telepon, Gu Qinglian masuk dari luar. Dia telah memandikan Long Xiaoxi, setelah masuk,
dia duduk di depan meja rias dan menggeliat, merasa sedikit lelah. Gadis itu sudah selesai mandi, dan aku harus mandi. Aku harus tidur lebih awal hari ini. Aku tidur terlalu larut tadi malam. Menghadap ke cermin, Gu Qinglian merapikan cerminnya sebentar, lalu berkata. Memikirkan kegilaan tadi malam, Gu Qinglian sedikit tersipu. Untuk hal seperti itu, dia sedikit menantikannya dan sedikit gugup. Perasaan yang diberikan Long Zaitian padanya selalu membuatnya menantikan dan gugup. Dia tidak tahu mengapa dia selalu memiliki perasaan yang berdebar-debar untuk seseorang yang begitu dia kenal. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, berjalan mendekat, dan meremas bahu Gu Qinglian. Tubuh Gu Qinglian sangat lembut, begitu pula bahunya. Merasakan pijatan Long Zaitian, Gu Qinglian merasakan sedikit kenikmatan. Sangguan Bolin masuk karena kamu. Gu Qinglian bertanya dengan enteng. Jika tidak, Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Di Hotel Handu hari itu, kamu bisa mengirimnya ke kantor polisi, tapi kamu tidak melakukannya. Gu Qinglian berkata dengan jelas. Apa kamu tahu kenapa? Long Zaitian bertanya balik, dengan sedikit nada pamer. Jika Sangguan Bolin dikirim ke kantor polisi di Hotel Handu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, apalagi mengapa Sangguan Bolin dikirim ke kantor polisi. Jadi, biarkan dia pergi dan biarkan dia kembali ke rumah Sangguan. Dengan insiden sensasional hari ini, Anda ingin menggunakan opini publik untuk membunuh Sangguan Bolin. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian menganalisanya dengan sangat hati-hati. Kamu sangat benar, jadi apapun metode yang dimiliki keluarga Sangguan sekarang, Sangguan Bolin pasti akan mati. Aku tidak akan membunuhnya, tapi dia akan mati karena aku. Long Zaitian berkata dengan cibiran di sudut mulutnya. Ini membunuh dengan pisau. Di bawah pengawasan begitu banyak orang, bahkan jika keluarga Sangguan ingin melakukan sesuatu, itu tidak mudah. Lagi menatap masalah ini, dan mata masa sangat tajam. Gu Qinglian terus menganalisis. Tanpa diduga, kamu bisa melihatnya. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Aku tiba-tiba menemukan bahwa kamu benar-benar jahat. Gu Qinglian menghela nafas dengan cukup otentik. Apakah ada cara? Satu-satunya cara untuk menghadapi orang jahat adalah menjadi lebih buruk dari orang jahat. Menjadi jahat lebih buruk daripada menjadi buruk, dan menjadi baik bahkan lebih buruk lagi. Jika orang baik tidak cukup jahat, bagaimana kita bisa menghadapinya metode kotor orang jahat? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata tanpa daya. Oke, aku akan mandi. Gu Qinglian meraih tangan Long Zaitian yang agak kasar, berdiri dan berkata. Dia menepuk pipi Long Zaitian dengan ringan sebelum berbalik dan pergi. Long Zaitian mengedipkan matanya, menyentuh pipinya dan disadap oleh Gu Qinglian, merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Wanita ini benar-benar semakin tidak bermoral. Bab 728. Suatu malam berlalu dengan sangat cepat. Keesokan harinya sekitar pukul 2.30 siang, Long Zaitian muncul di grup Qiceng sesuai jadwal. Ketika Long Zaitian muncul di gerbang grup Qiceng, Fang Shengtian sudah menunggu di depan pintu. Tuan Long, bawa mobil saya ke sana hari ini. Fang Shengtian membuka pintu mobil untuk Long Zaitian sendiri, dan berkata. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat situasi ini. Lagi pula, di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa membiarkan Fang Shengtian membuka pintunya sendiri. Bahkan jika Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang, atau Chen Xiangtian, orang paling berkuasa di kota Linjiang, datang, Fang Shengtian tidak akan membukakan pintu bagi mereka secara pribadi. Langkah Fang Shengtian ini tidak diragukan lagi menunjukkan pentingnya Long Zaitian bagi semua orang. Saya tidak mempunyai masalah dengan ini. Long Zaitian turun dari mobil dan berkata dengan tenang. Tuan Long, tolong. Fang Shengtian memberi isyarat undangan, dan memimpin Long Zaitian menuju versi panjang Lincoln. Tuan Long, semuanya telah diatur dengan baik. Selain itu, Lei Hu telah tiba di sana, dan dia juga membawa beberapa orang ke sana untuk ditempatkan di dekat rumah Sangguan. Fang Shengtian membukakan pintu mobil untuk Long Zaitian sambil terus memperkenalkan Long Zaitian. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Ini berlebihan untuk Tuan Long untuk mengatakan itu. Kami adalah orang-orang yang makan daging dan minum sup dengan Tuan Long, dan kami perlu membalas budi makan. Selain itu, perubahan yang dibawa Tuan Long kepada kami selama periode ini terlalu banyak.
Fang Zhengtian mengambil kursi pengemudi dan hanya tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia menyalakan mobil dan menuju ke Dongcheng. Jika di masa lalu, mobil Fang Zhengtian akan ditatap jika muncul di Dongcheng, tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Keluhan antara Dongcheng dan Beicheng semakin berkurang. Sekitar setengah jam kemudian, Lincoln versi panjang muncul di dekat villa mewah Sangguan. Karena manor keluarga Sangguan telah hancur dan tidak berbentuk, anggota keluarga Sangguannya hanya dapat tinggal sementara di villa mewah keluarga Sangguan ini. Meskipun villa mewah ini tidak sebanding dengan manor keluarga Sangguan, nyatanya juga sangat mewah. Fang Zhengtian tidak mengemudikan mobilnya tepat di depan villa mewah tersebut, melainkan memarkir mobilnya di tempat yang masih agak jauh dari villa mewah tersebut. Tuan Long, villa mewah keluarga Sangguan ada di depan kita. Kami telah mengerahkan ribuan orang. Jika situasinya berubah, kami akan segera mengambil tindakan. Fang Zhengtian berkata kepada Long Zhaitian. Saya mengerti. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Bang bang bang. Pada saat itulah jendela mobil diketuk, dan tidak lain adalah Lei Hu yang datang. Melihat hal tersebut, Fang Zhengtian pun membuka pintu mobil. Melihat ini, Lei Hu membuka pintu mobil dan duduk di belakang. Tuan Long, selamat siang. Lei Hu melihat sekeliling, sedikit licik dan otentik. Apa yang salah? Long Zhaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Aku sudah lama berjongkok di sini, dan aku baru tahu bahwa kepala tua keluarga Ling dan wanita tertua dari keluarga Ling baru saja masuk. Lei Hu berkata kepada Long Zhaitian dan Fang Zhengtian. Long Zhaitian dan Fang Zhengtian mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu, seolah-olah mereka sedang berpikir keras. Tuan Long, saya pikir Sangguan Yun tidak mungkin melakukan apapun untuk Anda. Kali ini, dia mengundang Anda untuk bertemu, di satu sisi, mungkin untuk menemukan kebenaran Anda, di sisi lain. Saat ini, biarkan keluarga Ling datang, saya khawatir mereka ingin menyeret keluarga Ling ke dalam air. Mata Fang Zhengtian tajam dan otentik. Wanita tertua dari keluarga Ling benar-benar cantik. Aku, Lao Lei, baru saja melihatnya dari kejauhan, dan aku kagum. Jika Lao Lei 10 atau 20 tahun lebih muda, aku khawatir aku akan mengejarnya. Lei Hu tiba-tiba sedikit keluar dari topik, dan berkata dengan cukup emosional. Tidak peduli seberapa cantik seseorang, dia hanyalah kulit. Masa muda cepat berlalu, dan tidak peduli seberapa cantik seseorang, dia tidak dapat menahan berlalunya waktu. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Lei Hu, kamu sangat tebal, apakah menurutmu dia akan menyukaimu? Fang Zhengtian melirik Lei Hu, dan berkata dengan jijik. Apa yang kamu bicarakan? Ketika saya mengatakan ini, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa pria yang akan tergoda ketika melihat wanita ini. Sangguan Bowen sangat terpesona olehnya. Namun, wanita ini sebenarnya sangat tidak peduli dengan Sangguan Bowen. Jadi, pernikahan yang dirumorkan sebenarnya sangat sulit dicapai. Oleh karena itu, aliansi antara keluarga Ling dan keluarga Sangguan tidak sekuat yang dibayangkan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata Fang Zhengtian, dia langsung menjadi tidak senang. Jadi, keluarga Sangguan ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeret keluarga Ling ke dalam air dan menempatkan mereka di atas perahu. Mendengar ini, Fang Zhengtian sedikit mengernyit. Kata-kata Lei Hu tidak diragukan lagi menegaskan penilaiannya sebelumnya. Tidak peduli apa, ketika saatnya tiba, bertindaklah dengan hati-hati. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian berkata dengan tenang, dan berkata. Long Zhaitian melihat waktu yang disepakati sekitar pukul 3, dan sekarang waktunya hampir sama. Dia ingin melihat, rumah Sangguan ini sampai hari ini, trik apa yang bisa kamu mainkan. Tuan Long, jangan khawatir, suar sinyal ini untuk Anda. Jika Anda mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam, lepaskan suar sinyal ini, dan orang-orang kami akan segera masuk. Seperti yang dikatakan Lei Hu, dia menyerahkan sesuatu berbentuk petasan kepada Long Zhaitian. Long Zhaitian melihat benda di tangannya, meskipun dia pikir itu agak aneh, dia tetap menyimpannya. Kalau begitu aku pergi dulu. Mendengar kata-kata itu, kata Long Zhaitian, dia keluar dari mobil dan menuju villa mewah rumah Sangguan. Di depan villa mewah rumah Sangguan, beberapa pelayan sedang menjaga. Melihat Long Zhaitian mendekat, mereka menghalangi jalan Long Zhaitian. Ini taman lain dari keluarga Sangguan. Siapa kamu?
Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya penjaga pintu. Long Zaitian, patriark lamamu mengundangku untuk datang. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa pelayan mendengar kata-kata itu dan saling berbisik beberapa saat, pemimpin itu berbicara dengan Long Zaitian. Kamu adalah Long Zaitian. Pemimpin terus mengkonfirmasi. Betul sekali. Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Kalau begitu kamu tunggu, aku akan melaporkan sekarang. Mendengar kata-kata itu, pelayan itu berkata kepada Long Zaitian Dao, lalu masuk ke dalam, mungkin untuk melapor. Rumah Sangguan, sebuah villa mewah, di ruang tamu. Sangguan Yunlai duduk di kursi pertama, dengan secangkir teh di sampingnya, di bawah kursi pertama, duduk seorang lelaki tua berambut putih. Lelaki tua berambut putih itu jelas Ling Jianghe, dan di sebelah Ling Jianghe adalah Ling Qingsui. Di seberang Ling Qingsui, yang duduk adalah Sangguan Bowen. Sejak Ling Qingsui masuk, tatapan Sangguan Bowen tidak pernah lepas dari tubuh Ling Qingsui, dan dia terus menatap Ling Qingsui, membuat Ling Qingsui sedikit malu. Bab 729. Ling Qingsui juga merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh Sangguan Bowen. Uhuk-uhuk. Ling Qingsui menarik rambutnya dan batuk 2 kali, dia ingin mengingatkan Sangguan Bowen. Tetapi Sangguan Bowen sepertinya tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan cara dia memandang Ling Qingsui. Saya tidak tahu mengapa kakek Sangguan datang kepada kami hari ini. Untuk mengurangi rasa malu, Ling Qingsui hanya bisa berkata, "Hari ini, aku mengundang seorang tamu, supaya kamu bisa bertemu denganku juga." Kulit Sangguan Yunlai agak biasa, setelah apa yang terjadi kemarin, tidak heran kulitnya bagus. Tahukah Anda, cucu keduanya, Sangguan Bolin, masih di penjara, bagaimana ini bisa membuatnya terlihat baik? Aku tidak tahu siapa yang diundang saudara Yunlai. Saat ini, Ling Jianghe mengelus janggutnya dan bertanya dengan tajam. Orang ini adalah orang terkenal di kota Linjiang baru-baru ini. Namanya Long Zaitian. Saudara Jianghe dan saya juga membicarakan orang ini sebelumnya. Sangguan Yunlai berkata dengan ekspresi muram. Kakak Yunlai, bukankah kamu selalu memandang rendah orang ini? Kamu pikir dia hanya sampah? Ling Jianghe sedikit bingung ketika mendengar ini. Ling Qingsui yang berada di samping sepertinya setengah mengerti saat ini. Karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Long Zaitian. Jadi, dia tidak tahu orang seperti apa Long Zaitian ini. Sampah. Saudara Jianghe, mata lama saya redup, apakah saya salah menilai? Kemarin, Dongcheng dan Bei Cheng mengikuti keinginannya dan mengambil cucu saya Sangguan Bolin dari manor keluarga Sangguan saya. Katakan padaku, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi sampah? Tempat sampah membuat Dongcheng dan Bei Cheng mematuhi perintah. Ekspresi Sangguan Yunlai sangat dingin dan otentik. Ternyata ada cerita orang dalam tentang kejadian kemarin. Namun, Long Zaitian adalah orang yang tidak bisa berdiri di atas panggung. Kakak Yunlai juga mengatakan sebelumnya bahwa dia paling banyak adalah boneka yang didorong keluar oleh Dongcheng dan Bei Cheng. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ling Jianghe berkata sambil berpikir ketika mendengar kata-kata itu. Apakah itu boneka atau bukan, aku akan mencari tahu nanti. Biarkan saudara Jianghe datang, bukankah itu hanya membiarkan saudara Jianghe memberiku telapak tangan? Sangguan Yunlai melanjutkan lagi. Kakak Yunlai, tempatmu seperti kolam naga dan sarang harimau. Apakah dia akan datang? Bahkan jika dia datang, apakah dia akan datang sendiri? Ling Jianghe bertanya balik. Tidak peduli apa, aku memintanya untuk datang sendiri. Dongcheng dan Bei Cheng juga setuju. Sangguan Yunlai berkata dengan tenang. Patriark tua, ada seorang pria di luar yang mengaku bernama Long Zaitian dan mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Saat ini, seorang pelayan masuk, membungkuk sedikit, dan berkata kepada Sangguan Yun. Biarkan dia masuk. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Oke, aku akan pergi dan membawanya masuk. Ketika pelayan itu mendengar kata-kata itu, dia mundur lagi. Dia ada di sini. Bowen, kamu harus tetap membuka mata nanti. Usia orang ini hampir sama denganmu. Jika dia bertanggung jawab atas semua plot dan trik melawan keluarga Sangguan kita akhir-akhir ini, maka kamu harus melihat Xianxi selesai. Sangguan Yun memandang Sangguan Bowen dan berkata. Sangguan Bo jelas terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia sadar. Perhatiannya selalu tertuju pada Ling Qingsui,
dan dia hampir tidak menyadari bahwa kakeknya sedang berbicara dengannya. Jangan khawatir, kakek. Sang Guan Bowen menanggapi. Tidak lama kemudian, langkah kaki datang dari luar, jelas seorang pelayan membawa masuk Long Zaitian. Untuk beberapa alasan, Ling Qingsui merasa sangat bersemangat saat ini, dan dia melihat ke pintu ruang tamu dengan mata yang tidak menentu. Seorang pria jangkung muncul di pintu di bawah bimbingan para pelayannya. Perawakan pria tersebut membaik, tingginya mencapai 1,89 meter. Kulitnya tidak terlihat gelap, dan sosoknya tidak terlihat terlalu kuat, mungkin lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai kurus dan kuat. Namun, ketika Ling Qingsui melihat wajah yang tajam dan tajam ini, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia tercengang, matanya menatap Long Zaitian dengan tak percaya. Long Zaitian baru saja masuk, jelas, dia juga memperhatikan tatapan aneh ini, dan dia menatap tajam ke arah Ling Qingsui. Merasakan tatapan Long Zaitian, Ling Qingsui segera menundukkan kepalanya. Seperti anak kecil yang telah berbohong, menggenggam erat dengan sepasang tangan batu giok, rona merah yang tidak normal muncul di wajahnya yang cantik. Hanya dia yang benar-benar bisa merasakan jantungnya berdetak kencang saat ini. Selain perasaan campur aduk di hatinya, ada perasaan air mata memenuhi matanya. Dia ingin mengangkat kepalanya untuk melihat Long Zaitian, tapi dia tidak berani. Itu benar, dia mengenalinya. Wajah ini sangat cocok dengan wajah dalam ingatannya. Dia adalah orang itu, yang telah dia tunggu-tunggu sejak lama. Kamu adalah Long Zaitian. Saat ini, Sang Guan Yunlai menatap Long Zaitian dengan wajah dingin dan bertanya. Itu benar. Semua orang di sini, bukankah kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan tenang sambil tersenyum. Ini Ling Jianghe, kepala tua keluarga Ling. Keluarga Ling dan keluarga Sang Guan saya sudah saling kenal selama beberapa generasi. Ini adalah cucu saya, Sang Guan Bowen, jadi saya tidak akan memperkenalkan lebih banyak lagi. Ketika Sang Guan Yunlai mendengar kata-kata Long Zaitian, dia tetap memperkenalkan diri dengan enggan. Untuk yang ini, setelah Tuan Long masuk, matanya sepertinya tertuju padanya sepanjang waktu. Dia adalah cucu dari Tuan Ling Jianghe, wanita tertua dari keluarga Ling, Ling Qingsui. Sang Guan Yunlai terus memperkenalkan. Tetapi pada saat ini, Ling Qingsui berdiri dan berjalan lurus ke arah Long Zaitian. Hai, saya Ling Qingsui. Ling Qingsui menatap mata Long Zaitian, dan mengulurkan tangannya yang ramping. Long Zaitian sedikit terkejut, tapi dia masih meraih tangan ramping Ling Qingsui. Sebagai seorang pria, Long Zaitian harus mengakui bahwa wanita di depannya sangat cantik, setingkat kecantikan dengan Gu Qinglian. Tetapi di dalam hatinya, dia masih lebih menyukai kecantikan istrinya. Halo, sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Long Zaitian sedikit mengernyit, lalu berkata. Hari itu, supermarket. Di mata indah Ling Qingsui, beberapa kemegahan melintas, seolah menunjuk. Tidak, seharusnya sudah lama sekali, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Long Zaitian segera menyangkalnya, sedikit mengernyit, berjuang untuk mengingat. Sang Guan Bowen di samping tidak bisa duduk diam ketika mendengar dialog ini. Kuncinya adalah saat ini, Long Zaitian dan Ling Qingsui masih berpegangan tangan, dan mereka sepertinya tidak ingin melepaskannya. Tuan Long, caramu mendekati perempuan sudah sangat kuno. Selain itu, tidakkah kamu merasa tiba-tiba memegang tangan perempuan sepanjang waktu? Sang Guan Bowen berkata dengan masam. Mendengar kata-kata ini, wajah cantik Ling Qingsui tiba-tiba memerah. Bukan karena Long Zaitian tidak mau melepaskan tangannya, tetapi dia secara aktif meraih tangan Long Zaitian. Maaf. Merasakan kesalahannya, Ling Qingsui menarik tangan gioknya dan berkata dengan malu-malu. Saya mendengar bahwa Tuan Long juga sangat kuat di kota Linjiang. Apapun yang dia inginkan, dia harus mendapatkannya. Tuan Long bertemu untuk pertama kalinya, dan dia melangkah terlalu jauh. Mungkinkah dia menyukai Nona Ling? Kemudian, Sang Guan Yun datang untuk berbicara, seolah menunjuk sesuatu. Jelas, lelaki tua ini membuat masalah, bagaimana mungkin Long Zaitian tidak mendengarnya. Bab 730. Nona Ling memiliki sikap seperti ikan dan angsa liar, penampilan yang cantik, dan reputasi yang menyebar jauh dan luas. Bukankah wajar bagiku untuk menyukai Nona Ling? Hanya saja aku tidak seperti beberapa anak kaya yang akan melakukan apa saja untuk menemukan gadis yang baik dari keluarga yang baik.
Bahkan wanita hamil yang hamil 6 bulan pun tidak akan terhindar. Long Zaitian tidak tergesa-gesa, tenang dan tenang. Dia tahu bahwa lelaki tua ini ingin memberinya kesan buruk, dan pada saat yang sama menggali lubang untuknya. Tetapi dia, Long Zaitian, tidak lunak terhadap belas kasihan orang lain. Ling Qingsui di samping tersipu ketika mendengar kata-kata itu, dia sangat malu. Meskipun dia tahu bahwa inilah yang dikatakan Long Zaitian di tempat kejadian, tetapi dia menanggapinya dengan serius, apakah dia benar-benar menyukainya. Mengapa Tuan Long ini bertele-tele dan memarahi orang lain? Sepertinya kamu bukan orang yang jujur. Sangguan Yunlai mengerutkan kening dan melakukan serangan balik. Oke, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele, cucumu adalah pemerkosa. Long Zaitian menghela nafas, berbicara dengan tenang. Anda. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia tercekik oleh satu kalimat, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Saya pergi ke janji temu dengan penuh ketulusan, tetapi rumah Sangguan Anda bahkan tidak menyediakan tempat duduk untuk saya. Sebagai tamu, saya sudah lama berdiri di sini. Anda tidak mengerti dasar-dasar keramah tamahan. Tidak heran bajingan seperti Sangguan Bolin dapat ditemukan di keluarga Sangguan, lagi pula, itu adalah kegagalan pendidikan keluarga. Long Zaitian cukup emosional. Saat ini, Sangguan Bowen yang duduk di samping tidak bisa duduk diam dan hendak bergerak. Begitu Tuan Long masuk, dia menunjukkan kekurangan keluarga Sangguan kita. Mengatakan bahwa metode mengambil rasa sakit orang dan mengungkap bekas luka orang bukanlah metode terbuka dalam analisis akhir. Terus terang, itu adalah perilaku penjahat. Sangguan Bowen akhirnya menemukan kesempatan untuk campur tangan, katanya dengan wajah mengejek. Oke, kalau begitu izinkan saya berbicara tentang kekuatan keluarga Anda. Misalnya, menggunakan koneksi kuat Anda sendiri untuk menyembunyikan kebenaran bagi anak-anak yang melakukan pemerkosaan dan kejahatan. Menghasut dan menutupi, dan mengancam para korban pada saat yang sama. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata dengan tenang. Anda, Sangguan Bowen segera tutup mulut setelah mendengar kata-kata itu. Semua orang di kota Linjiang mengatakan Tuan Long sia-sia, tapi hari ini, orang tua seperti saya ini heran. Pada saat ini, Ling Jianghe berbicara, dan dia bertepuk tangan, menghargai keasliannya. Mendengar kata-kata Ling Jianghe, Sangguan Yunlai dan Sangguan Bowen menggertakkan gigi mereka dengan keras. Mereka awalnya ingin memukul Long Zaitian, tetapi mereka tidak menyangka ini akan terjadi. Kemarilah, sajikan teh untuk Tuan Long. Sangguan Yunlai merasa tertekan, tapi dia tetap berkata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak sopan, dan menemukan tempat duduk. Patriark Ling memuji penghargaan itu, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Long Zaitian menyesap teh yang disajikan dan berkata dengan tenang. Sejak Long Zaitian masuk hingga sekarang, tatapan Ling Qingsui tertuju pada Long Zaitian, dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan di matanya yang indah. Dia merasa sepertinya ada cahaya di tubuh Long Zaitian, yang sangat menarik semua perhatiannya. Pria ini berpenampilan bermartabat, berkepribadian, tenang dalam percakapan dan sopan santun. Setiap gerakan memenangkan hatinya. Ling Jianghe juga memperhatikan beberapa kelainan pada Ling Qingsui, jadi dia terbatuk ringan dan menabrak Ling Qingsui dengan ringan. Kakek, ada apa? Ling Qingsui akhirnya sadar dan bertanya. Setelah saling memandang dengan Ling Jianghe, Ling Qingsui menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi tersipu, dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat Long Zaitian, bertingkah seperti gadis kecil. Yah, hari ini, aku baru saja diundang oleh saudara Yunlai untuk datang dan berjalan-jalan. Apa yang ingin dibicarakan oleh Tuan Long dan saudara Yunlai, atau terus membicarakannya, anggap saja kita tidak ada. Ling Jianghe berkata sambil tertawa. Tuan Long, bagaimana saya bisa melepaskan cucu saya Sangguan Bolin? Selama Anda yakin untuk melepaskannya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Apakah Anda menginginkan uang, properti, atau wanita? Selama Anda bertanya, saya, Sangguan Yunlai, dapat memuaskan Anda. Tentu saja, premisnya adalah bahwa semua yang Anda inginkan berada dalam kisaran yang masuk akal. Sangguan Yunlai mengambil cangkir tehnya dan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya serius. Aku ingin nyawa Sangguan Bolin, bisakah kamu memberikannya? Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan bertanya balik. Kamu pria yang kuat.
Hidup cucuku tidak bisa diberikan kepadamu. Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dengan wajah serius. Kalau begitu aku hanya bisa mengambilnya sendiri. Long Zaitian berkata dengan tenang. Long Zaitian, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Sangguan Yunlai memarahi dengan penuh semangat. Terlalu banyak intimidasi. Keluarga Anda Sangguan adalah orang yang terlalu banyak menggertak Anda. Korban dipermalukan oleh cucu Anda setelah 6 bulan hamil, dan berakhir dengan 2 mayat. Suami dari korban meminta keadilan, dan di akhirnya dia langsung tenggelam. Anda, keluarga Sangguan, sangat ceroboh tentang kehidupan manusia, bukankah itu terlalu banyak menipu orang? Ada kilatan dingin di mata Long Zaitian, dan dia berkata dengan dingin. Mereka hanya sekelompok orang yang tidak tersentuh, keluarga hantu yang malang. Saya akui bahwa cucu saya memang sedikit nakal, tetapi mengapa Anda membela sekelompok hantu yang malang? Sangguan Yunlai berkata lagi, cucumu nakal, jadi itu menyebabkan kehancuran keluarga orang lain. Di matamu, itu hanya karena cucumu yang nakal. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu, keluarga Sangguan benar-benar menyegarkan 3 pandangannya. Bukan begitu. Dia masih muda dan cuek. Siapa yang tidak pernah mencoba membuat kesalahan ketika dia masih muda? Sangguan Yunlai melanjutkan. Karena kamu mengatakan itu, aku di sini untuk menjelaskannya padamu. Jika Sangguan Bolin tidak mati, aku, Long Zaitian, akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai bangku untuk kamu duduki. Long Zaitian mengangkat cangkir teh, meniup teh panas, dan berkata dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya. Meskipun suaranya tidak keras, itu kuat. Long Zaitian, apakah kamu benar-benar ingin bertarung melawan keluarga Sangguanku dan keluarga Ling? Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia menentang kasus itu. Hal apa yang membuat keluarga Sangguanmu menentangku? Kamu juga layak mendapat kata, menentang. Mata Long Zaitian berkilat dingin, dan nadanya tenang dan otentik. Oke, bagus sekali. Long Zaitian, meskipun aku tidak tahu bagaimana mengendalikan kota timur dan kota utara, tapi apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau jika kamu mengendalikan kota timur dan kota utara? Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia sangat marah. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa melakukan apapun yang aku mau, tapi cucumu akan mati. Tentu saja, aku juga menasihatimu, sebaiknya kamu melihat situasinya dengan jelas, jika tidak, kamu akan menjadi keluarga Sangguan berikutnya. Saya datang ke sini hari ini, hanya untuk menunjukkan keberadaan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Long Zaitian berdiri, menatap Sangguan Yunlai dan Sangguan Bowen, dan berbicara dengan dingin. Ditatap oleh Long Zaitian seperti ini, Sangguan Yunlai dan Sangguan Bolin merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, dan sepertinya ada bahaya di mana-mana. Long Zaitian, apakah menurutmu kamu bisa datang ke sini jika kamu mau, dan pergi jika kamu mau? Wajah Sangguan Yunlai menjadi gelap, dia mendengus dingin, dan berkata. Dia menjatuhkan cangkir teh di tangannya ke tanah, di luar ruang tamu, tiba-tiba ada langkah kaki. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.